Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, apa kabar? Selamat datang di sesi kita kali ini. Kita akan sama-sama bedah sebuah sistem yang saya jamin bisa mengubah cara kita melihat keluhan. Jadi, keluhan itu bukan lagi beban, tapi justru jadi data gratis yang super berharga untuk bikin layanan kita makin oke. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu. Setiap hari, meja kerja kita itu rasanya kayak kebanjiran aduan dari masyarakat kan? Rasanya tuh kayak mau nampung air bah tapi cuma pakai ember. Bener nggak? Saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama. Ada yang ngeluhin KTP nggak jadi-jadi, ada yang bilang proses BPJS ribet banget, ada lagi laporan lampu jalan mati. Semuanya masuk barengan, semuanya minta didahulukan. Campur aduk dan bikin pusing kan? Ya, itulah realita kita sehari-hari. Sekarang, coba bayangin deh, gimana kalau tumpukan aduan yang kelihatannya kacau itu bisa kita sulap jadi semacam peta yang jelas. Sebuah sistem yang bantu kita buat lihat mana yang harus dipegang duluan dan mana yang sebenarnya nunjukin ada masalah yang lebih besar. Nah, yuk kita mulai bedah caranya. Oke, langkah paling pertama untuk mengubah kekacauan jadi keteraturan adalah filtrasi. Kita bisa mulai dengan membagi semua keluhan yang masuk jadi 3 ember utama. Anggap aja ini filter pertama kita, ini pondasinya nih. Kategori pertama kita sebut substantif. Ini gampangannya keluhan tentang apanya. Apa sih hasil yang didapat atau justru nggak didapat oleh warga dari layanan kita? Ini soal kualitas inti dari kerjaan kita. Contohnya simpel banget. Lampu jalan di kompleks saya udah sebulan mati. Nah, ini jelas banget kan? Warga nggak dapat layanan yang seharusnya, yaitu penerangan. Ini murni masalah hasil akhir. To the point. Ember kedua kita sebut prosedural. Nah, ini bukan soal hasilnya, tapi lebih ke gimana cara dapatin hasilnya. Ini keluhan soal alur yang berbelit, birokrasi yang rumit, atau proses yang bikin pusing. Contohnya kayak gini. Pak, saya akhirnya dapat IMB-nya, tapi ya ampun, proses online-nya itu rumit banget, aplikasinya error melulu. Nah, lihat kan, hasil akhirnya dapat, tapi prosesnya yang dikeluhkan. Dan yang terakhir, kategori personal. Ini semua tentang siapa yang melayani, tentang interaksi manusianya, soal sikap, etika, dan perilaku kita sebagai wajah dari pelayanan publik. Mungkin Anda pernah dengar keluhan seperti petugas di loket 3 jutek banget, ditanya malah jawabnya nggak jelas. Ini contoh klasiknya. Mungkin prosedurnya udah oke, hasilnya juga dapat, tapi pengalaman warga jadi buruk gara-gara sikap petugasnya. Jadi, ingat ya, 3 filter utama kita. Substantif itu soal hasil, prosedural itu soal proses, dan personal itu soal interaksi. Cuma dengan misahin keluhan ketiga ember ini aja, kita udah selangkah lebih maju dari pusing dan kekacauan. Oke, sekarang keluhannya udah kita pilah-pilah. Tapi kan nggak semuanya sama pentingnya. Pertanyaan selanjutnya, dari tumpukan yang udah rapi ini, mana yang harus kita kerjain duluan? Nah, di sini kita butuh alat bantu kedua, yaitu matriks prioritas. Coba perhatikan matriks ini. Simple tapi sangat ampuh. Jadi, kita cuma perlu lihat 2 sumbu. Dampak, seberapa banyak orang yang kena imbasnya, dan urgensi, seberapa mendesak ini harus diselesaikan. Kombinasi keduanya langsung ngasih kita 4 level prioritas. Jelas yang paling utama adalah yang dampaknya tinggi dan urgensinya juga tinggi. Itu yang harus kita sikat duluan. Cara pakainya gampang banget. 1, nilai dampaknya. Ini masalah 1 orang atau 1 kecamatan. 2, nilai urgensinya. Apa ini harus beres hari ini juga atau bisa minggu depan? 3, langsung plot di matriksnya. 4, langsung eksekusi sesuai level prioritasnya. Praktis banget kan? Mengatasi keluhan satu persatu itu penting, tapi itu ibaratnya kita cuma sibuk madamin api-api kecil. Gimana caranya supaya kita bisa mencegah kebakarannya itu sendiri? Nah, disinilah sistem kita naik level. Kita beralih dari sekedar merespons, jadi menganalisis. Untuk itu, kita perlu yang namanya taksonomi. Ini lebih detail dari 3 kategori tadi. Taksonomi ini kita mengelompokkan keluhan berdasarkan subjek spesifiknya. Misalnya, semua keluhan tentang aplikasi online kita kumpulin, atau semua keluhan tentang antrian panjang, atau soal formulir yang habis. Dan boom! Inilah hasilnya kalau datanya udah kita olah. Coba lihat grafiknya. Tiba-tiba jadi jelas banget kan? Wow, ternyata 45%, hampir separuh keluhan kita 3 bulan ini, itu tentang layanan digital. Ini bukan lagi soal 1-2 orang yang gagal login, ini masalah sistemik. Dan disinilah momen ahanya. Kita jadi tahu persis di mana kita harus fokus melakukan perbaikan besar. Tapi tentu saja, nggak semua masalah bisa kita selesaikan di level kita.
apalagi masalah sistemik yang barusan kita temukan. Ada kalanya sebuah keluhan itu perlu naik kelas. Makanya, kita butuh aturan main yang jelas soal eskalasi. Jadi, kapan sebuah keluhan harus kita eskalasikan? Ini panduan simpelnya. Kalau dampaknya luas banget, kalau butuh koordinasi sama dinas lain, kalau ada potensi jadi viral atau krisis, atau kalau udah lewat dari tenggat waktu penyelesaian. Kalau salah satu dari ini terpenuhi, jangan ragu, langsung teruskan ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau kita rangkai semuanya, kategorisasi, prioritas, taksonomi, dan eskalasi, ini bukan lagi sekedar sistem kerja yang lebih efisien. Yang sedang kita lakukan adalah sebuah transformasi. Transformasi cara kerja kita secara fundamental. Coba kita lihat bedanya. Dulu, tanpa sistem, kita reaktif. Nunggu masalah datang, fokusnya kasus per kasus, kayak pemadam kebakaran. Sekarang, dengan sistem ini, kita jadi proaktif. Kita analisis tren, fokus kita perbaikan sistem, supaya masalah yang sama nggak muncul lagi. Intinya, kita mencegah api bukan cuma memadamkannya. Pada akhirnya, ini semua soal mengubah pola pikir kita. Yuk kita berhenti melihat keluhan itu sebagai gangguan atau omelan. Mulai hari ini, mari kita lihat setiap keluhan sebagai data gratis. Sebagai masukan jujur dari masyarakat yang bisa bantu kita jadi jauh lebih baik lagi. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak usah nunggu program besar atau arahan dari pusat. Juga deh, lihat data keluhan di unit kerja Anda sendiri. Berdasarkan data itu, satu aja. Satu perbaikan sistem kecil apa yang bisa Anda mulai kerjakan besok pagi. Terima kasih.